Halo bosku semuanya, kembali lagi bersama Mimin, melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kali ini sang titisan Dewa Langit akan melakukan terobosan baru untuk meningkatkan kekuatannya untuk mengatasi musuh-musuh yang selalu meremehkannya. Bagaimana kerusuhan ceritanya? Langsung saja kita gaskui. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 11, Ayah, aku sangat membutuhkan koin perak untuk membeli bahan-bahan obat yang diperlukan untuk membuat pil King Lian. Bahan-bahan itu sangat langka dan mahal, dan aku tidak bisa membuat pil itu tanpa mereka. Tolong, Ayah, aku membutuhkan koin perak sebanyak mungkin untuk membeli bahan-bahan itu dan memulai proses pembuatan pil, kata Duan Ling dengan nada yang sangat serius dan penuh harap. Pil King Lian, Duan Sang mengerutkan kening dengan heran. Matanya memandang putranya dengan rasa penasaran. Apa kamu ingin meramu pil obat lagi? Jika iya, aku bisa menyuruh seseorang untuk membelikan bahan-bahannya untukmu. Tidak perlu kamu repot-repot membelinya sendiri. Aku memiliki banyak koneksi dengan pedagang obat-obatan di kota. Mereka pasti bisa membantu kita mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Duan Sang bertanya dengan nada yang lembut, namun juga penuh dengan keingintahuan. Duan Ling menggelengkan kepala dengan tegas. Matanya bersinar dengan semangat yang kuat. Pil King Lian, itu adalah pil obat yang bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Ayah, aku harus membeli bahan-bahannya sendiri, karena aku ingin memastikan bahwa bahan-bahan itu adalah yang terbaik dan paling murni. Jika aku menyuruh orang lain membelikannya, aku tidak bisa memastikan bahwa mereka akan memilih bahan-bahan yang tepat. Duan Ling menjelaskan dengan nada yang penuh dengan tekad dan semangat. Mendengar penjelasan putranya, Duan Sang mengangguk dengan bangga dan mengeluarkan sejumlah koin emas dari cincin penyimpanan. Baiklah, anakku, aku percaya pada kamu. Ini, ambil koin emas ini dan belilah bahan-bahan yang kamu butuhkan. Jangan ragu untuk membeli yang terbaik, karena aku ingin kamu berhasil membuat pil King Lian itu. Duan Sang berkata sambil menyerahkan koin emas kepada Duan Ling. Duan Ling menerima koin emas itu dengan gembira dan berterima kasih kepada ayahnya. Terima kasih, Ayah, aku tidak akan mengecewakan kamu. Setelah itu, Duan Ling segera meninggalkan klan dan menuju ke pasar obat yang terletak di pusat kota. Berbeda dari sebelumnya, pasar obat yang Duan Ling datangi kali ini bukanlah pasar obat utama yang terletak di pusat kota Tianjing, melainkan pasar obat kedua yang terletak di bagian lain kota. Pasar obat ini berada di bawah kekuasaan klan Hao, salah satu klan yang paling berpengaruh di kota Tianjing. Klan Hao terkenal dengan kekuasaan dan pengaruhnya yang luas, dan pasar obat ini adalah salah satu sumber pendapatan mereka. Duan Ling memilih pasar obat ini karena dia telah mendengar bahwa pasar obat ini menjual bahan-bahan obat-obatan yang lebih langka dan eksklusif dibandingkan dengan pasar obat utama. Selain itu, dia juga ingin menghindari perhatian dari klan-klan lain yang mungkin memiliki hubungan dengan klan Duan. Dengan datang ke pasar obat ini, Duan Ling berharap dapat membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil King Lian tanpa harus menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ketika Duan Ling memasuki pasar obat, dia langsung disambut oleh suara-suara pedagang yang berteriak-teriak menawarkan barang-barang mereka. Pasar obat ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan pasar obat utama, namun atmosfernya terasa lebih tegang dan berhati-hati. Duan Ling dapat merasakan bahwa pedagang-pedagang di sini lebih berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam bertransaksi, mungkin karena kekuasaan klan Hao yang sangat kuat di sini. 2% Duan Ling memandang sekeliling dan mulai mencari toko-toko yang menjual bahan-bahan obat-obatan yang dia butuhkan. Dia berjalan dengan hati-hati, tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan dari pedagang-pedagang atau orang-orang klan Hao yang mungkin ada di sekitar. Setelah beberapa saat berjalan, Duan Ling akhirnya menemukan sebuah toko yang terlihat menjanjikan, dan dia memutuskan untuk memasuki toko itu untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Begitu Duan Ling memasuki toko, seorang pelayan yang berpakaian rapi dan bersikap sopan menyapanya dengan senyum yang ramah. Tuan, ada yang bisa kami bantu? Kami memiliki berbagai jenis bahan obat-obatan yang langka dan eksklusif. Apakah Tuan sedang mencari sesuatu yang khusus? Pelayan itu bertanya dengan nada yang sopan dan penasaran, sambil memandang Duan Ling dengan mata yang tajam. Duan Ling memandang sekeliling toko dan melihat berbagai jenis bahan obat-obatan yang dipajang di rak-rak dan meja-meja.
dia dapat melihat bahwa toko ini memiliki koleksi yang sangat lengkap dan beragam, dari bahan-bahan yang umum hingga yang sangat langka dan eksklusif. Setelah beberapa saat, Duan Ling memfokuskan perhatiannya pada pelayan dan menjawab pertanyaannya. Saya sedang mencari bahan-bahan untuk membuat pil tertentu, Duan Ling berkata dengan nada yang jelas dan tegas. Saya membutuhkan bunga Qinglian, jade murni, emas api, dan cairan dewa. Apakah toko ini memiliki bahan-bahan tersebut? Duan Ling bertanya dengan harapan yang tinggi, karena dia telah mendengar bahwa toko ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam menyediakan bahan-bahan obat-obatan yang langka dan eksklusif. Pelayan itu memandang Duan Ling dengan mata yang terkejut. Namun kemudian dia segera mengembalikan kesopanan dan senyumnya. Tuan, kami memang memiliki beberapa bahan-bahan yang Tuan butuhkan. Namun kami harus memperingatkan bahwa harga bahan-bahan tersebut sangat tinggi dan tidak semua orang dapat membelinya. Pelayan itu berkata dengan nada yang sopan dan hati-hati. Namun, jika Tuan masih ingin membeli bahan-bahan tersebut, kami dapat membantu Tuan dengan senang hati. Terima kasih, Duan Ling tersenyum. Kemudian menambahkan, oh, aku juga membutuhkan emas api, perak, dan logam meteorit. Duan Ling berkata dengan nada yang sopan dan ramah, sambil memandang pelayan toko dengan mata yang bersinar dengan harapan. Pelayan itu terkejut untuk yang kedua kalinya. Kali ini dia tidak langsung menjawab, tetapi menatap Duan Ling dengan cermat. Sebelumnya, Duan Ling ingin membeli bahan-bahan obat yang jelas digunakan untuk memurnikan pil obat. Ini menunjukkan bahwa Duan Ling mungkin seorang alkemis, atau jika tidak, maka gurunya atau penatua di keluarganya pasti ada yang menjadi alkemis. Tapi ini tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, setelah semuanya, meski profesi alkemis cukup dihargai, tapi itu tidak begitu langka. Di kota Tianjing ini, setiap keluarga besar masing-masing memiliki alkemis dalam keluarga mereka. Namun, apa yang diminta Duan Ling selanjutnya membuat pelayan sangat terkejut. Itu karena bahan-bahan yang diminta oleh Duan Ling adalah bahan untuk membuat senjata. Di dunia tanpa batas ini, selain alkemis, profesi paling terkenal dan langka adalah ahli pemurnian senjata. Mereka sangat langka dan sedikit. Bahkan di kota Tianjing ini, kamu tidak akan bisa menemukan satu pun. Pelayan itu bertanya dengan penasaran, matanya masih menatap Duan Ling dengan cermat. Tuan, apa Anda seorang ahli pemurnian senjata? Pelayan itu bertanya, dengan nada yang ragu-ragu dan keingintahuan. Duan Ling tersenyum, tidak. Bersambung, bab 12. Aku bukan seorang ahli pemurnian senjata, tapi aku memiliki guru, ujar Duan Ling dengan nada yang santai dan tenang. Dia ahli pemurnian senjata tingkat tinggi, dan telah mengajarkan aku ilmu pemurnian senjata dengan sangat giat dan tekun. Pelayan itu terkejut, dan matanya menatap Duan Ling dengan rasa penasaran. Tuan, siapa guru Anda? Pelayan itu bertanya, dengan nada yang ragu-ragu. Duan Ling tersenyum, dan jawabannya membuat pelayan itu terkejut. Guru aku adalah seorang ahli pemurnian senjata tingkat tinggi yang sangat terkenal di dunia. Duan Ling berkata, dengan nada yang santai dan tenang. Pelayan itu mengangkat alisnya, dan rasa penasaran di wajahnya semakin meningkat. Ahli pemurnian senjata tingkat tinggi, pelayan itu bertanya, dengan nada yang ragu-ragu. Duan Ling menjelaskan, dia adalah seorang ahli pemurnian senjata yang sangat terkenal di dunia, tapi dia tidak suka mempublikasikan namanya. Dia telah mengajarkan aku ilmu pemurnian senjata dengan sangat giat dan tekun, dan aku telah mempelajari ilmu tersebut dengan sangat serius. Pelayan itu mengangguk, dan rasa penasaran di wajahnya mulai berkurang. Aku tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya. Tapi jika Anda memiliki guru seperti itu, maka Anda pasti memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pemurnian senjata, pelayan itu berkata, dengan nada yang lebih yakin. Duan Ling tersenyum tipis, dan alasan mengapa dia mengatakan banyak hal kepada pelayan itu karena dia tahu bahwa pelayan di depannya ini bukan orang biasa. Duan Ling telah memperhatikan aura yang keluar dari pelayan itu, dan dia bisa merasakan bahwa pelayan itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Selain itu, dari cara pelayan itu berbicara dan berinteraksi dengan Duan Ling, dia bisa menebak bahwa pelayan itu adalah orang yang sangat pintar dan berpengalaman. Pelayan itu kemudian berbalik dan masuk ke dalam toko untuk mengambil bahan-bahan yang diminta oleh Duan Ling. Pada saat ini, suara-suara riuh terdengar dari luar toko,
Dan kemudian dua orang melangkah masuk ke dalam toko. Melihat kedua orang itu, Duan Ling menyipitkan matanya. Kedua orang itu adalah pria muda dan gadis muda. Duan Ling cukup mengenal pria itu, dia adalah Hao Jun, tuan muda dari klan Hao yang Duan Ling sangat mengenal, memiliki penampilan yang sangat elegan dan tampan, dengan rambut hitam yang terurus dan diikat ke belakang, dan mata yang tajam dan berkilauan yang menunjukkan garis keturunan klan Hao yang kuat. Dia terkenal sangat jenius dan ketenarannya bisa dikatakan paling tinggi di antara para jenius muda lainnya di kota Tianjing. Di samping Hao Jun, berdiri Feng Yue, gadis yang mengancam akan bunuh diri jika harus menikah dengannya. Semenjak pembatalan pernikahan itu, klan Duan dan Duan Ling telah menerima banyak penghinaan, sementara Feng Yue justru mendapatkan banyak pujian yang tidak seharusnya dia dapatkan. Padahal, hari itu, Feng Yue adalah pihak yang mengingkari perjanjian. Dia adalah yang pertama kali mengancam akan bunuh diri jika harus menikah dengan Duan Ling, dan akhirnya, pernikahan itu dibatalkan. Namun, anehnya, masyarakat justru memuji Feng Yue karena dianggap telah berhasil. Bab 12 Hao Jun, Feng Yue, melarikan diri dari pernikahan yang tidak diinginkan. Sementara itu, klan Duan dan Duan Ling dianggap telah gagal memenuhi perjanjian pernikahan, dan mereka menerima banyak penghinaan dan kecaman dari masyarakat. Duan Ling tidak bisa tidak merasa kesal dan sakit hati ketika melihat Feng Yue sekarang, karena dia merasa bahwa Feng Yue telah memanfaatkan situasi untuk meningkatkan reputasinya sendiri, sementara Duan Ling dan klan Duan harus menanggung akibat dari tindakan Feng Yue. Duan Ling melihat Duan Ling, Feng Yue terkejut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan bersalah, karena dia masih ingat bagaimana dia pernah mengancam akan bunuh diri jika harus menikah dengan Duan Ling, dan akhirnya pernikahan itu dibatalkan. Feng Yue tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Duan Ling lagi, dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia telah menyakiti Duan Ling dan klan Duan dengan tindakannya, dan dia tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu. Duan Ling tersenyum tipis, lalu dengan acuh tak acuh, dia memandang Feng Yue dan Hao Jun yang berdiri di sampingnya. Dia berkata dengan nada yang santai dan sedikit sindiran, Nona Feng Yue tampaknya telah memiliki hubungan dengan Hao Jun, sungguh lucu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Nona Feng Yue akan menemukan cinta sejati dengan orang lain begitu cepat setelah meninggalkan klan Duan dalam penghinaan. 2%. Duan Ling, aku tidak. Feng Yue ingin menjawab. Tetapi suaranya dipotong oleh Hao Jun yang berdiri di sampingnya. Hao Jun memandang Duan Ling dengan mata yang dingin dan meremehkan, lalu berkata dengan nada yang sombong, jadi kenapa? Apa yang dilakukan oleh Yuer adalah keputusan yang tepat. Lagi pula, Yuer adalah jenius berbakat dan juga salah satu dari dua keindahan di kota Tianjing. Bagaimana dia bisa menikah dengan sepotong sampah yang mengandalkan perjanjian? Hao Jun menghina Duan Ling dengan kata-kata yang pedas. Duan Ling menatap Hao Jun, sudut bibirnya ditarik membentuk senyum tipis. Hao Jun, iya, aku dengar kamu telah mencapai peringkat ketiga Spirit Ki di usia 17 tahun. 2 bulan kemudian, aku ingin kita bertarung di alun-alun kota. Apa kamu menerima? Mendengar kata-kata Duan Ling, Hao Jun terkejut, bahkan Feng Yue juga memiliki ekspresi yang sama dengan Hao Jun. Dia tidak percaya bahwa Duan Ling memiliki keberanian untuk menantang Hao Jun, yang merupakan salah satu orang jenius terkuat di kota. Hao Jun merasa bahwa Duan Ling hanya sebuah bocah lemah yang tidak tahu diri, dan tidak layak untuk menantangnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Duan Ling, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang bocah itu. Duan Ling tidak memiliki ekspresi takut atau ragu-ragu, melainkan memiliki ekspresi yang tenang dan percaya diri. Hahaha, sepotong sampah sebenarnya berani menantang aku, Hao Jun. Kamu mencari kematian. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi jika aku tidak sengaja membunuhmu, klan Duan hanya bisa menyalahkan kebodohanmu. Tawa Hao Jun sambil menatap Duan Ling seperti sedang melihat seorang idiot. Duan Ling mengabaikan ejekan Hao Jun, dia tidak memperdulikan kata-kata yang kasar dan merendahkan dirinya. Dia melirik Feng Yue sekilas,
namun tidak menunjukkan reaksi apapun. Feng Yue yang berharap untuk melihat reaksi Duan Ling, merasa sedikit kecewa karena Duan Ling tidak memberikan reaksi apapun. Setelah itu, Duan Ling akhirnya berdiri dengan tenang, mengabaikan keberadaan kedua orang itu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kecemasan, melainkan memiliki postur yang tegak dan percaya diri. Bersambung. Bab 13. Tuan, bahan-bahan yang Anda minta ini harganya total 300 koin emas. Pelayan di toko yang sebelumnya melayani Duan Ling kembali dengan setumpuk bahan-bahan di atas kotak hitam. Terima kasih, Duan Ling mengangguk dan membayar pelayan tersebut sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan toko di bawah tatapan dingin Hao Jun dan ekspresi rumit Feng Yue. Setelah dengan hormat melihat Duan Ling keluar, pelayan itu segera meninggalkan toko, mengabaikan Feng Yue dan Hao Jun yang masih berdiri di dalam toko. Dia tidak memperdulikan mereka lagi, karena dia memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Pelayan itu menuju ke kediaman besar yang terletak di bawah kota, tempat di mana patriark keluarga mereka berada. Berita bahwa seorang ahli permunuan senjata mungkin telah tiba di kota awan adalah sesuatu yang harus dia laporkan kepada patriark sekaligus. Pelayan itu tahu bahwa ini adalah informasi yang sangat penting, karena ahli permunuan senjata adalah orang yang sangat langka dan berharga. Jika mereka dapat merekrut Duan Ling, maka keluarga mereka akan memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan keluarga lainnya. Uang ini benar-benar tidak cukup. Ayah hanya memberi saya 1000 koin emas, dan saya menggunakan hampir setengahnya dalam waktu yang singkat. Duan Ling menggelengkan kepalanya, merasa bahwa uang yang dia miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dia telah menggunakan banyak uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata, dan sekarang dia merasa bahwa uangnya sudah mulai habis. Duan Ling mengambil jalan pintas menuju tanah keluarga Duan, berjalan dengan cepat dan berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak ing. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan memberinya lebih banyak uang, karena meski ayahnya seorang patriark, dia bukan orang yang sepenuhnya memegang kekuasaan. Oleh karena itu, Duan Ling harus mencari cara lain untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Saat melewati persimpangan 3 pasar di kota awan, Duan Ling melihat sekelompok orang di sekitarnya yang sedang berdiri dan menunjuk sesuatu di sisi jalan. Mereka semua tampak sangat penasaran dan berbicara dengan suara yang pelan, sehingga Duan Ling tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun, dia bisa melihat bahwa mereka semua sedang menatap sesuatu yang terletak di sisi jalan, dan dia merasa penasaran tentang apa yang sedang mereka lihat. Duan Ling memperlambatkan langkahnya dan mendekati kelompok orang tersebut, ingin tahu apa yang sedang mereka lihat. Seorang gadis berpakaian berkabung dengan rambut panjang menutupi wajahnya berlutut di sisi jalan, tampaknya sedang dalam keadaan yang sangat sedih dan terluka. Pakaian berkabung yang dia kenakan membuatnya terlihat seperti seorang yang sedang berduka, dan rambut panjang yang menutupi wajahnya membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Gadis itu berlutut di sisi jalan, dengan kaki yang terlipat dan tangan yang tergenggam, seperti sedang berdoa atau memohon kepada sesuatu. Di depannya, meletakkan selembar kertas dengan tulisan merah terang, menjual tubuh untuk membayar penguburan ibu. Duan Ling mengerutkan kening, sebagai seorang putra surga yang bangga di kehidupan sebelumnya. Duan Ling telah banyak melihat hal dan adegan seperti ini adalah yang paling sering dia abaikan. Di benua tanpa batas ini, mereka yang lemah akan selalu ditakdirkan untuk ditindas. Dengan pemikiran ini, Duan Ling berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, suara jijik dan penuh nafsu terdengar di telinganya. "Hehe, gadis kecil, sosokmu tidak buruk," kata pria lemak berperut buncit, dengan temperamen orang kaya. Sambil memandang sesosok gadis yang berlutut di tanah. Dia memiliki senyum yang lebar dan mata yang licik, yang membuatnya terlihat seperti orang yang sangat percaya diri dan memiliki kuasa. "Angkat kepalamu dan biarkan aku melihat," lanjutnya, dengan suara yang pelan dan manis, namun memiliki nada yang mengancam. "Jika kamu terlihat baik, aku akan membelimu untuk menjadi gadis pelayanku." Pria lemak itu memiliki perut yang buncit dan wajah yang bulat, dengan hidung yang besar dan mulut yang lebar. Dia mengenakan pakaian yang mewah dan berwarna-warni, dengan hiasan yang berkilauan dan mahal.
Dia terlihat seperti orang yang sangat kaya dan berkuasa, dan memiliki sikap yang sangat sombong dan angkuh. Ya, jika Anda bahkan tidak mengangkat kepala, tidak ada yang berani membeli Anda, ujar salah seorang pria yang berdiri di belakang pria gemuk. Aku hanya akan mengangkat kepalaku ketika seorang dermawan bersedia membantu aku menguburkan ibuku, kata gadis itu, tanpa mengangkat kepalanya. Suaranya menyenangkan di telinga seperti nyanyian Oriole, dengan nada yang lembut dan melodius yang membuat orang lain ingin mendengarkannya lagi. Namun, di balik suara yang menyenangkan itu, terdapat perasaan pantang menyerah yang kuat, seperti api yang menyala di dalam hatinya. Pria gemuk dan pria lainnya yang berdiri di sekitarnya terkejut oleh jawaban gadis itu. Mereka tidak mengharapkan dia akan memiliki keberanian seperti itu, dan mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Mereka saling menatap, mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pria gemuk itu terlihat tidak sabar, tetapi pria lainnya terlihat lebih simpatik, seperti dia ingin membantu gadis itu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh memecah keheningan. Aku akan memberimu 50 koin emas, pergi kuburkan ibumu. Semua orang terkejut dan pria berperut buncit itu mengerutkan kening, lalu kemudian mereka berbalik ke arah sumber suara hanya untuk melihat Duan Ling yang berjalan mendekat dengan langkah tenang. Gadis itu mengangkat kepalanya dan mata cantik yang seperti musim gugur itu bertemu dengan mata hitam legam Duan Ling. Mata gadis itu memiliki warna yang unik, seperti daun-daun yang berguguran di musim gugur, dengan warna coklat keemasan yang menarik. Mata itu juga memiliki ekspresi yang dalam, seperti sebuah danau yang tenang, tetapi juga memiliki kedalaman yang tidak terhingga. Ketika mata gadis itu bertemu dengan mata Duan Ling, terjadi sebuah kesan yang aneh, seperti dua jiwa yang bertemu dan saling mengenali. Berdiri di depan gadis itu, Duan Ling berkata dengan acuh tak acuh, seperti tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Apa itu cukup? Kata Duan Ling, dengan suara yang datar dan tidak menunjukkan emosi apapun. Cukup, Tuan. Terima kasih banyak. Gadis itu mengulurkan tangannya yang bergetar, mengulurkan sepasang tangan lembut dan lembut untuk memisahkan rambut yang menutupi wajahnya. Tangan itu bergetar karena emosi yang kuat, seperti dia sedang berusaha untuk menahan air mata yang ingin keluar. Gadis itu terlihat seperti orang yang sangat lega, seperti dia sedang melepaskan beban yang sangat berat dari bahu. Ketika tangan gadis itu memisahkan rambut yang menutupi wajahnya, Duan Ling dapat melihat wajahnya dengan jelas. Wajah gadis itu sangat cantik, dengan kulit yang putih dan lembut seperti sutra. Matanya yang seperti musim gugur itu terlihat sangat indah, dengan warna coklat keemasan yang menarik. Bibirnya yang tipis dan merah terlihat sangat manis, seperti sebuah bunga yang sedang mekar. Bersambung. Bab 14. Duan Ling menyipitkan matanya, dia tidak menyangka bahwa wajah gadis kecil ini akan menjadi begitu cantik ketika dia memandang wajah gadis itu, dia merasa seperti sedang melihat sebuah karya seni yang sangat indah. Dinan Ling tidak bisa tidak membandingkan wajah gadis kecil ini dengan Feng Yue, yang merupakan salah satu wanita paling cantik di kota awan. Namun, ketika dia memandang wajah gadis kecil ini, dia merasa bahwa gadis kecil ini terlihat lebih baik dari Feng Yue. Wajah gadis kecil ini memiliki kesempurnaan yang alami, seperti sebuah bunga yang tumbuh di alam liar. Sementara itu, wajah Feng Yue memiliki kesempurnaan yang dibuat-buat, seperti sebuah karya seni yang dibuat oleh tangan manusia. Pada saat itu, para lelaki di sekelilingnya dengan ganas menelan air liur mereka, dan mata mereka menunjukkan keserakahan mereka. Dia hanya menawarkan 50 koin emas. Saya akan menawarkan 70 koin emas. Ikuti saya mulai sekarang, kata lemak berperut buncit. Orang lain mengikuti dan menawarkan harga, dengan suara yang semakin keras dan semakin bersemangat. Aku akan menawarkan 100 koin emas. Aku akan menawarkan 150 koin emas. Aku akan menawarkan 160 koin. Suara terakhir itu bergema, dengan harga yang sangat tinggi dan sangat bersemangat. Duan Ling berdiri tenang, matanya menatap gadis itu. Jika gadis itu memiliki tawaran tertinggi, maka Duan Ling akan segera pergi. Lagi pula, setelah semuanya, dia tidak memiliki niat apapun pada gadis ini. Semua yang dia lakukan hanya untuk membantunya. Tapi, jika dia pada akhirnya berbalik,
maka orang seperti dia tidak layak Duan Ling bantu. Harga naik dengan cepat ketika kerumunan bersaing, dan orang-orang di sekitarnya yang datang untuk menyaksikan pemandangan yang ramai tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Mereka semua terlihat seperti orang-orang yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang tidak terduga, dengan mata yang terbuka lebar dan napas yang terengah-engah. Sebelum gadis muda itu mengangkat kepalanya, hampir tidak ada yang menunjukkan minat pada dirinya. Mereka semua terlihat seperti orang-orang yang sedang berjalan di jalan, dengan mata yang tidak terlalu peduli dan napas yang tidak terlalu bersemangat. Hanya seorang pemuda yang baik hati, yaitu Duan Ling, bersedia memberikan 50 koin emasnya untuk mengubur ibunya. Namun, begitu gadis muda itu mengungkapkan wajahnya yang cantik, para lelaki yang awalnya tidak mau menawarkan uang sekarang dengan marah memperebutkannya. Mereka semua terlihat seperti orang-orang yang sedang berburu mangsa, dengan mata yang tajam dan lidah yang terjilid. Saya menawarkan 500 koin emas. Lemak berperut buncit dengan cepat berkata dengan ham rendah, seperti sedang mengeluarkan ancaman. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang keras dan bersemangat, jika ada yang menawarkan harga lebih tinggi dari saya akan menyerah padanya. Jika tidak, hari ini gadis kecil ini milikku. 500 koin emas. Orang-orang yang masih menawar menutup mulut mereka, terkejut oleh harga yang sangat tinggi. Lemak berperut buncit itu tersenyum dan menangkupkan tangannya ke orang-orang di sekitarnya, senang dengan dirinya sendiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti aku, katanya, sambil melihat ke arah gadis muda yang sedang berlutut. Tiba-tiba, suara sembrono terdengar, saya menawarkan 1000 koin emas. Kerumunan perlahan terbuka dan seorang pemuda tampan berjalan keluar, melihat pemuda itu. Duan Ling mendengus, Hao Jun. Hao Jun menatap Duan Ling dengan senyum tipis, namun wajahnya tiba-tiba berubah ketika suara jijik pria berlemak terdengar, bajingan kecil seperti kamu sebenarnya berani menawarkan 1000 koin emas, apa kamu bercanda? Pria berlemak dan berperut buncit menatap Hao Jun dengan senyum menghina, dia tidak memperhatikan bahwa ketika Hao Jun muncul, sebagian besar orang di sekitarnya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kamu bukan dari kota awan, kan? Hao Jun melirik pria lemak dan berkata dengan dingin. Saya seorang pedagang dari luar yang telah mengalami dunia, kata lemak berperut buncit itu dengan nada menghina. Jangan berpikir bahwa saya tidak memperhatikan bahwa Anda mengenakan jubah sutra, tetapi siapa yang tahu dari mana Anda mencurinya? Dari saat aku melihat penampilanmu yang lemah, aku tahu kau orang miskin. Anda adalah seseorang yang tidak akan terlihat seperti seorang pangeran bahkan setelah mengenakan pakaian kerajaan, lanjutnya, dengan suara yang semakin meninggi dan semakin menghina. Puff! Duan Ling tidak bisa menahan tawanya, dan wajah orang-orang di sekitarnya semua merah karena berusaha menekan tawa mereka. Mereka takut pada Hao Jun dan karenanya tidak berani tertawa terbahak-bahak. Hao Jun melirik Duan Ling dengan tajam, lalu kemudian berkata kepada pria berlemak, kepala babi, kamu pasti mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Hao Jun berseru kepada ketiga pemuda di belakangnya dengan suara yang keras dan bersemangat. Kalian semua hal yang tidak berguna, apa yang kalian semua masih berdiri di sana seperti orang idiot? Cepat pergi ke sini, kocok lemak ini sampai mati. Anda bahkan tidak tahu siapa saya, Hao Jun, saya. Di kota awan, saya adalah tuan. Katanya, dengan suara yang keras dan penuh amarah. Ya, tuan muda. Tiga pemuda tangguh, yang terlihat berusia 20 tahun, berjalan keluar dan mengelilingi pria lemak. Oh, ini tuan muda Hao. Yang rendahan ini buta dan tidak mengenali tuan muda Hao. Tuan muda Hao, maafkan kesalahan saya. Saya akan menyerahkan gadis ini kepada tuan muda Hao. Wajah si gemuk berubah, dan dia tidak mungkin bisa mempertahankan ekspresi puas diri. Keringat dingin mengalir dari dahinya, dan bahkan nadanya menjadi rendah hati dan penuh hormat. Hao Jun mendengus. Sudah terlambat, pukul dia sekarang. Ketiga pemuda itu mengangguk lalu menyerang pria berlemak, membuatnya berguling-guling di tanah seperti babi. Wajahnya bengkak dan dia kehilangan kesadaran. Kerumunan dengan sadar bergerak mundur beberapa langkah dan memandang dari jauh,
takut bahwa mereka akan mendapat masalah karena kemalangan si gemuk. Mereka khawatir bahwa antek-antek Tuan Muda Hao akan menargetkan mereka sebagai orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Kecantikan kecil, ikuti tuan rumah muda ini, kata Hao Jun dengan suara yang lembut dan penuh rayuan, tetapi dengan nada yang mengandung keinginan dan nafsu. Dia memandangi gadis muda yang berlutut di lantai, wajahnya ditutupi dengan campuran nafsu dan keinginan duniawi yang tidak tersembunyi. Aku akan memberimu 1000 koin emas, dan memberikan ibumu pemakaman mewah. Mulai sekarang, jika Anda mengikuti saya akan sangat mencintaimu, lanjutnya, dengan suara yang penuh janji dan rayuan. Hao Jun mengulurkan tangannya untuk memegang gadis muda, dengan gerakan yang pelan dan penuh perhatian. Bersambung. Bab 15. Gadis muda itu terkejut melihat tangan Hao Jun yang akan menyentuh wajahnya, dan dengan cepat dia bangkit dan menghindari tangan Hao Jun. Tuan Muda Hao, Tuan Muda ini telah membayar 50 koin emas dan membeli pelayan ini. Gadis muda itu berbicara dengan suara yang bergetar, sambil bersembunyi di belakang Duan Ling. Dia memandang Hao Jun dengan mata yang takut, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Aku adalah miliknya seumur hidup ini, lanjutnya, dengan suara yang masih bergetar, tetapi dengan nada yang lebih tegas. Hao Jun mengerutkan kening, wajahnya berubah muram, dan suaranya menjadi dingin. Dia hanya memberimu 50 koin emas, aku menawarkan 1000 koin emas. Ujarnya dengan nada yang dingin dan sombong, seolah-olah dia tidak percaya bahwa gadis muda itu bisa menolak tawarannya yang sangat menguntungkan. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak terbiasa dengan penolakan, dan dia tidak mau menerima kenyataan bahwa gadis muda itu telah memilih untuk menjadi pelayan Duan Ling. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk mengajukan penawaran, kata gadis muda itu dengan suara keras. Siapapun yang bersedia membantu saya menguburkan ibu saya akan menjadi orang yang akan saya ikuti. Bagus, bagus. Kamu memiliki komitmen, namun, kata Hao Jun dengan dingin, suaranya penuh dengan nada menghina, wanita yang diinginkan oleh Hao Jun tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Dia menatap Duan Ling Tian dengan mata yang tajam, seolah-olah dia ingin menantangnya. Duan Ling, tempat ini adalah wilayah klan Hao aku, lanjutnya, suaranya penuh dengan nada sombong. Jadi, jika kamu ingin keluar dari tempat ini tanpa terluka, berikan gadis itu. Kamu tidak memiliki pilihan lain, karena aku adalah tuan di sini, dan aku tidak akan ragu untuk menggunakan kekuasaan aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Hao Jun menatap Duan Ling Tian dengan mata yang dingin. Mendengar ini, gadis muda itu ketakutan, dia dan ibunya telah lama hidup di wilayah ini, meski di luar. Mereka memuji-muji Hao Jun, tapi yang sebenarnya adalah Hao Jun adalah pria bejat yang sangat suka menculik wanita dan melecehkannya. Gadis muda itu tidak ingin jatuh di tangan Hao Jun, dengan pemikiran ini, dia meremas lengan baju Duan Ling sambil berkata, Tuan, selamatkan aku. Duan Ling tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Lalu, dia berbalik menatap Hao Jun dengan acuh tak acuh dan berkata, gadis ini, dia milikku. Sudut mata Hao Jun menyipit, dan dia bertanya dengan nada yang dingin, jadi, kamu akan tetap bersikeras. Duan Ling tidak mengatakan apapun tapi tekad di matanya telah menjelaskan semuanya. Melihat ini, Hao Jun mengulas senyum dingin dan berkata, karena kamu sangat keras kepala, aku akan membuatmu mengerti posisimu. Setelah mengatakan itu, Hao Jun berseru kepada ketiga pemuda yang sebelumnya menyerang pria berlemak, kalian, jatuhkan dia. Baik, Tuan Muda. Ketiga pemuda itu mengangguk, lalu melesat ke arah Duan Ling. Mundur. Duan Ling dengan lembut mendorong gadis muda itu untuk menjauh, lalu kemudian matanya menyapu ke arah tiga pria muda yang melesat ke arahnya. Sebelumnya, Duan Ling telah melihat kekuatan ketiga pemuda itu, yang paling terkuat di antara mereka hanya memiliki spirit Ki peringkat 2, sementara yang lainnya hanya memiliki spirit Ki peringkat 1. Duan Ling tidak takut jika hanya menghadapi lawan seperti itu. Pada saat ini, yang paling terkuat di antara mereka telah sampai di depan Duan Ling, tangan pemuda itu mengepal dan dia memukul ke arah Duan Ling. Kaki Duan Ling bergerak sedikit dan mengelak dari serangan antek terkuat saat ia melewatinya dengan lancar. Memutar tubuhnya dengan tangkas,
Tubuh bagian atasnya condong ke belakang saat lengannya mundur dan tulang punggungnya bergetar, seluruh tubuhnya menjadi seperti busur yang ditarik ke batasnya dan menunggu untuk dibebaskan. Tinju badai langit. Duan Ling mengayunkan tinju kanannya seperti panah yang meninggalkan tali busur, dan tinjunya bergerak seperti badai. Kekuatan di seluruh tubuhnya terfokus pada kepalan tangannya, dan itu meledak ke bagian belakang Antek, mendarat tepat di tulang punggungnya. Bang! Pemuda itu mengeluarkan teriakan yang keras dan melengking, dan dengan keras terjatuh ke tanah, dia pingsan. Adegan if praktis sama dengan adegan sebelumnya di pagi hari ketika Duan Ling mengalahkan Duan Long. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Duan Ling menunjukkan belas kasihan saat mengalahkan Duan Long dan hanya melumpuhkan lengannya. Namun, kali ini ia menghancurkan tulang punggung lawan. Antek Hao Jun tidak akan pernah bisa berdiri lagi di masa hidupnya. 3% wajah dua Antek lainnya terdistorsi, dan mereka terjebak dalam linglung setelah melihat yang terkuat di antara mereka dipukuli seperti itu. Namun, bahkan ketika mereka melihat tatapan tegas Duan Ling, mereka masih memaksa diri untuk melawannya, meskipun dengan hati yang penuh ketakutan. Bagi Duan Ling, mengajarkan pelajaran kepada dua seniman bela diri spirit Ki tingkat pertama semudah memainkan permainan, dengan santai menggerakkan satu langkah. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan kedua kepalan tangannya untuk memukul dari bawah ke atas. Bang, bang, tinjunya mengenai kedua Antek di dagu dan membuat mereka terbang sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah, menyebabkan mereka pingsan. Melihat ini, kejutan melintas di pupil mata Hao Jun. Dia menatap Duan Ling dengan heran. Ada apa? Bukankah Duan Ling cacat? Lalu, mengapa dia tiba-tiba menjadi kuat? Aku meremehkanmu. Kamu ternyata diam-diam menyembunyikan kekuatan. Kamu telah menyelesaikan tempering tubuh dan melangkah ke spirit Ki peringkat 1, kata Hao Jun. Kemudian dia melanjutkan, tapi jika kamu berpikir dengan mengandalkan kekuatan ini, Kanau bisa pergi dari sini. Kamu sedang bermimpi. Duan Ling tersenyum. Setelah itu, dia berkata, Hao Jun, jika sesuatu terjadi padaku di sini, kamu tahu apa yang akan terjadi. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin bertindak, kita akan menyelesaikan urusan kita 2 bulan kemudian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meraih tangan gadis muda itu, kemudian bergerak menjauh sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan dingin Hao Jun. Melihat punggung Duan Ling yang semakin jauh, orang-orang di sekitar mulai berbisik, sepertinya saat ini Tuan Muda Hao bertemu dengan orang yang galak, dia gagal untuk mendapatkan gadis kecil itu. Aku ingin tahu siapa Tuan Muda itu. Dia tampaknya berada di sekitar usia yang sama dengan Hao Jun dan Antek-Anteknya, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Dia berani mengalahkan Antek Tuan Muda keluarga Hao. Dia bukan orang biasa. Hei, apa kalian lupa? Tuan Muda Hao menyebut pemuda itu Duan Ling. Apa dia Duan Ling? Tuan muda dari klan Duan yang pernikahannya gagal. Sayangnya cerita kita bersambung di sini. Nantikan cerita selanjutnya hanya di channel Novel The Series 17.2. Tolong tombol like dan subscribe-nya dipencet ya bosku, agar Mimin semangat uploadnya. Terima kasih dan sampai jumpa.